Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada al-ayah. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Amin. Selama 7 menit ke depan, saya Syifaul Qalbiyah ingin mempresentasikan atau menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang adab mencari ilmu. Ada yang tahu nggak adab mencari ilmu itu apa? Adab mencari ilmu itu etika atau sopan santun kita dalam mencari ilmu. Nah, ada yang pernah dengar nggak kayak nadoman yang berbunyi alala tanalul ilma illa bisitatin. Ada yang tahu nggak? Nah, ada yang tahu ya? Oke, bunyinya seperti ini. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu ilahi bayani. Ada yang tahu nggak arti dari dua bait tersebut? Ada yang tahu, boleh angkat tangan? Oke, aku jelasin. Jadi seseorang tidak akan berhasil ilmunya jika tidak menerapkan 6 perkara. Nah, 6 perkara itu apa aja? Nanti aku sebutin. Yang kedua yakni dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa isyadi ustazin wa tuli zamani. Benar. Nah, apa aja sih 6 perkara itu? Yang pertama yakni pintar. Yang kedua semangat. Yang ketiga sabar. Yang keempat punya biaya. Yang kelima ada gurunya. Kalau belajar pasti ada gurunya kan? Benar. Yang terakhir yakni lama waktunya. Nah, kalau di Ta'lim Muta'alim, buku ini menjelaskan apa adab-adab dalam mencari ilmu. Nah, buku ini menjelaskan bahwasanya adab-adab mencari ilmu yang pertama yakni niat. Ada yang tahu nggak niat itu gimana? Ada yang tahu tata cara niat? Nah, kalau niat itu nggak harus diucapin di mulut, bisa aja dalam hati. Nah, kenapa sih harus niat? Kenapa sih kita harus ketika melakukan sesuatu kita harus disertai dengan niat, dimulai dengan niat? Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu dimulai dengan niat. Nah, kalau sholat kita juga harus niat. Puasa juga harus niat. Ada yang tahu nggak niat itu ada di mana? Niat itu ada di dalam hati. Mahalul niat al-qalbu. Al-qalbu ya, bukan al-qalbu. Kalau al-qalbu itu hati, kalau kalbun itu anjing, benar. Nah, adab yang selanjutnya yakni ada gurunya. Kalau kita belajar pasti ada gurunya. Kita harus pintar dalam mencari guru. Gurunya itu harus yang alim. Alim itu bukan alim setiap hari harus khusyuk sholatnya gini ya. Benar, harus khusyuk sholatnya. Tapi alim dalam sini artiannya adalah orang yang mempunyai ilmu. Nah, setelah mencari guru, kita juga harus pintar-pintar dalam mencari teman. Kenapa kok kita harus pintar dalam mencari teman? Karena kalau kita berdekatan dengan orang yang berjualan parfum, kita bakal keikutan dengan bau wangi apa bau busuk? Wangi. Kalau kita berdekatan dengan orang yang jualan ikan, kita bakal bau amis apa bau wangi? Bau amis. Nah, jadi perumpamannya seperti itu. Jadi kalau kita berdekatan dengan teman-teman kita, kumpul dengan orang-orang yang soleh, teman-teman kita yang rajin, teman-teman kita yang hebat, insya Allah kita bakal ikut pintar dan juga rajin. Oke, selanjutnya yakni menghormati ilmu dan ulama. Menghormati ilmu dan ulama itu seperti apa sih? Nah, kalau menghormati ilmu, sebelum kita memulai belajar, kita juga harus mendoakan
misal pengarang dari kitab ini. Siapa sih pengarang dari kitab ini? Nah, nanti misal kitab Ta'lim Ta'lim pengarangnya ada si fulan. Nah, kita mengirimkan wasilah Fatihah dulu kepada beliau biar kita mendapatkan berkah ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Nah, selanjutnya yakni gimana sih cara memuliakan ilmu itu? Misal bukunya dikasih sampul, bukunya tidak ditaruh di bawah tapi ditaruh di atas. Kalau megang bukan gini tapi megangnya seperti ini, sama saja dengan memuliakan ilmu. Oke, selanjutnya yakni sungguh-sungguh dan tekun serta semangat dalam belajar. Nah, itu seperti gimana sih? Kita kalau belajar harus yang semangat, nggak boleh kita belajar malas-malasan, belajar karena mau ngejar deadline, jadi nggak boleh. Jadi kalau belajar, aku harus bisa belajar soalnya orang tua aku bekerja untuk aku biar bisa jadi orang pintar. Oke, selanjutnya yakni tawakal. Nah, orang yang cari ilmu itu harus tawakal. Tawakal itu dalam artinya seperti apa? Setelah usaha kan pastinya kita ada usaha dulu baru tawakal. Biasanya ada orang yang bilang seperti itu kan. Nah, kita usahanya kita apa? Belajar. Nah, setelah kita belajar, tawakal itu seperti apa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Setelah kita belajar, kita ya sabar kalau kita tidak mendapatkan nilai bagus, tapi kita udah belajar, ya tawakal aja. Mungkin itu belum rezeki kita buat mendapatkan nilai bagus. Oke, selanjutnya yakni pintar memanfaatkan waktu. Nah, pintar memanfaatkan waktu itu seperti apa? Ada yang tahu? Pintar memanfaatkan waktu, ketika waktu luang kita gunakan untuk belajar. Jangan HP-an. Siapa yang di sini suka HP-an? Semuanya. Termasuk yang ngomong juga suka HP-an. Tapi kita harus bisa memilih dan memilah waktu yang tepat untuk belajar dan juga untuk bermain-main seperti itu. Nah, orang yang mencari ilmu itu juga harus memiliki sikap warok. Sikap warok itu seperti apa? Nah, sikap warok itu kita tuh harus menjauhi makan yang berlebihan. Terus tidur yang terlalu malam kan bisa menyebabkan kita lemes dan juga mengantuk kalau belajar. Selanjutnya yakni banyak bicara yang tidak bermanfaat. Kita ngomong jangan yang nggak bermanfaat. Misal ngomongin orang, mencaci orang, itu nggak bermanfaat. Nah, yang selanjutnya yakni penyebab dari hafal dan lupa. Yang pertama, penyebab dari hafal, kita istiqomah. Yang kedua, sering membaca Al-Quran. Yang ketiga apa? Ada yang tahu nggak yang ketiganya apa? Tadi udah dijelaskan di bawah. Sedikit makan. Nah, kalau yang penyebab lupa apa aja? Ada yang tahu nggak penyebab lupa apa aja? Maksiat. Contohnya maksiat. Yang kedua apa? Akhlak tercela. Pokoknya segala sesuatu yang dilarang itu malah dikerjakan, itu juga bisa menyebabkan kita lupa dalam belajar, lupa dalam menghafal seperti itu. Nah, dari sini ada yang bisa ada yang ditanyakan dari adik-adik? Ya, alhamdulillah sudah paham semuanya ya, Bu.